dua hamba Allah yang memang berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah, di mana Nabi Zakaria itu adalah seorang nabi yang sangat mengharapkan, menginginkan memiliki keturunan di usia yang memang tidak mungkin lagi untuk mendapatkan keturunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pemirsa Abqari TV yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita sudah memasuki di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali ibrah dan juga pembelajaran bagi kita semua untuk semakin meyakini bahwa di dalam menjalankan ibadah saum ini maka kita harus memperbanyak pemahaman-pemahaman Islam, ketakwaan kita juga semakin meningkat, dan juga pada akhirnya kita itu akan bisa mendapatkan pahala kebaikan dan juga amal dari amal-amal yang ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Pemirsa Abqari TV yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Saksiyah jilid 1 karangan Al-Ammah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani terkait dengan bab sirah dan juga tarikh disebutkan bahwasannya kisah-kisah para umat terdahulu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga kita sebagai seorang muslim bisa mengambil pembelajaran dan juga hikmah di dalamnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas dan juga menyelami kisah Nabi Zakaria dan juga Ibunda Maryam, di mana kita pahami bersama bahwasannya Nabi Zakaria alaihissalam dan juga Maryam adalah dua hamba Allah yang memiliki kekuatan keimanan yang begitu luar biasa. Beliau berdua adalah kisah yang ada di dalam Al-Quran, yang disampaikan di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa mengambil ibrah pembelajaran darinya. Nabi Zakaria dan juga Maryam itu adalah dua hamba Allah yang memang berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah, di mana Nabi Zakaria itu adalah seorang nabi yang sangat mengharapkan, menginginkan memiliki keturunan di usia yang memang tidak mungkin lagi untuk mendapatkan keturunan. Dan ini yang kemudian di dalam Al-Quran itu bagaimana doa Nabi Zakaria itu akhirnya oleh Allah dikabulkan dalam usia yang sudah sangat lanjut usia. Nabi Zakaria itu hampir 120 tahun, sementara istrinya itu adalah 98 tahun. Akhirnya Allah mengabulkan doa beliau untuk memiliki keturunan. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Imran ayat 37. Dan juga tidak hanya itu, Nabi Zakaria dan juga Maryam, surat Al-Imran ayat 37 dan juga Al-Imran ayat 41, ini membuktikan bahwa bagaimana Nabi Zakaria dan Maryam ini memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Oleh Allah diberikan kekuasaan dengan doa-doanya itu, ketika Nabi Zakaria itu mendatangi di mihrab dari Maryam, maka pada saat itu sudah ada di hadapannya itu berbagai macam makanan. Kemudian Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, dari mana ini semua makanan ini? Gitu ya. Nah, kemudian Maryam berkata bahwa ini semua makanan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa min indillahi innallaha yarzuqu may yasha'u bi khairin. Ya, jadi semuanya itu adalah dari Allah. Dan itu adalah doa yang memang disampaikan oleh Ibunda Maryam kepada Allah agar mendapatkan rizki, keyakinan rizki bahwa itu adalah datangnya dari Allah. Nah, itulah yang kemudian akhirnya Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah agar beliau juga diberikan keturunan oleh Allah. Nah, dari dua kisah ini, yaitu bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam dan juga Ibunda Maryam itu berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan. Ini memberikan ibrah kepada kita semua sebagai seorang muslim, bahwasannya pertama bahwa dengan doa yang ikhlas, dengan doa yang sungguh-sungguh, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Maka di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, maka doa-doa dengan kesungguhan kita, dengan penuh khusyuk dan juga pengharapan yang besar kepada Allah, agar Allah bisa mengabulkan doa kita, maka insya Allah kita yakin bahwa doa-doa kita akan dikabulkan. Jadi berdoalah kepada Allah dengan kesungguhan dan juga penuh pengharapan kepada Allah, dan insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang kedua, rizki itu adalah dari Allah. Bahwasannya yang memberikan rizki kepada kita semua itu adalah rizki itu dari Allah. Bukan karena usaha manusia.
Sebagaimana Ibunda Maryam tadi ketika mendapatkan rezeki dari Allah, kemudian Allah berikan kepada Ibunda Maryam, ya seperti itu. Sehingga kita harus meyakini bahwa dengan berdoa kepada Allah, Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh umatnya, seluruh makhluknya yang ada di dunia. Maka dengan penuh keyakinan bahwa rezeki itu akan datang kepada kita bukan karena usaha kita, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ibrahnya itu adalah bahwa keajaiban itu adalah bagian dari kuasa Allah. Apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi pada umat yang ada pada hari ini, ataupun umat-umat sebelum kita itu adalah tidak lain adalah apa yang terjadi itu adalah atas kuasa Allah. Maka dari sini kita bisa memahami betul bahwa apa yang terjadi, apa yang diberikan oleh Allah, apa yang menjadikan keberkahan yang ada dimiliki oleh kita, itu tidak lain adalah buah dari ketakwaan kita. Ketika kita taat kepada Allah, ketika kita yakin kepada Allah bahwa doa kita akan dikabulkan, maka Allah akan mengabulkannya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada kami dan aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Nah, keyakinan itu harus tumbuh dalam diri kita sehingga kita tidak berdoa itu dalam kondisi lalai. Dalam kondisi kita itu tidak yakin bahwa doa yang kita sampaikan itu tidak akan dikabulkan oleh Allah atau lama dikabulkan oleh Allah. Padahal Allah berjanji kepada kita bahwa doa-doa kita itu akan dikabulkan di sisi Allah. Sebagaimana Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria agar mendapatkan keturunan, sebagaimana Allah juga mengabulkan doanya Ibunda Maryam ketika meyakini bahwa rizki yang diberikan berbentuk makanan yang ada dihidangkan pada saat itu tidak lain adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan ibrah dan kisah dari Nabi Zakaria alaihissalam dan juga Ibunda Maryam ini bisa menginspirasi bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita dan ketaatan kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.